Baik, baik. Jadi di sini Pak Ustadz biasanya kita setelah eh, penyampaian kajian, penyampaian materi, kita ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Kira-kira nanti sekarang jam 8, paling nanti di sekitar jam 9 kurang seperempat kita boleh tanya jawab. Bisa ya Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Rian. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam perkumpulan yang kita harapkan bisa membawa keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun mungkin masih bukan dengan ustaz yang seharusnya dijadwalkan pada Allah, mudah-mudahan kita tetap berharap keberkahan dari majelis ilmu, karena dimanapun disampaikan ayat-ayat Allah, di dalamnya diturunkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama mungkin yang belum kenal dengan kami, karena kami perdana di sini, pertama kali di sini. Nama saya Gusrian Wirianto. Gusrian Wirianto. Gusnya ini bukan gelar, tapi bawaan lahir. Jadi bukan anak kiai. Gusrian Wirianto. Pendidikannya umum sampai sarjana pun mengemban pendidikan umum, terakhir di Unjah tahun 2015 jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi. Setelah tamat dari kuliah, qadarullah kami dipermudah, alhamdulillah, lanjut pendidikan ke Makassar, tapi non formal, yaitu khusus pendidikan Al-Quran di sana. Pulang ke Jambi lagi sekitar 2016-an. Sampai sekarang masih terus belajar Al-Quran di sana di sini sampai sekarang, dan kita masih terus belajar syariat fikih khususnya itu dari guru kita Al-Habib Hasan Al-Haddad. Beliau orang Jambi, tinggalnya di Tanjung Pinang. Muridnya Al-Habib Salim Asy-Syatili di Hadramaut di Yaman. Allah yarham. Jadi sampai sekarang kita masih tetap belajar, karena belajar itu dari kita buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Dan salah satu penekanan juga bahwa tidak semua orang yang menjadi dai itu harus berasal dari pendidikan formal keagamaan, tapi bisa juga dari pendidikan umum, dengan syarat satu, tahu kapasitas diri masing-masing, sehingga tidak menyampaikan apa yang tidak diketahui. Sampai sekarang saya kalau ditanya pertanyaan yang saya belum pernah belajar sama sekali, saya tidak segan mengatakan saya tidak tahu, karena itu bukan satu aib. Justru kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada ilmunya, itu pertanggungjawabannya di sisi Allah sangat besar, walaupun mungkin kita ngelihatnya remeh gitu ya. Jadi hari ini insya Allah kita sedikit membahas tentang pentingnya ilmu fikih, tentang pentingnya ilmu fikih. Terlebih nanti mungkin sedikit kita bahas tentang salah satu rukun qauli yang sering dilalaikan banyak umat atau banyak orang ketika salat, yaitu dari segi takbiratul ihram. Nanti kita bakal bahas syarat-syaratnya. Sebelum kita masuk ke situ, sedikit kita sampaikan di sini, pernah ada kajian fikih?
generasi. Ada yang menyampaikan dan ada yang tidak, cuman fikihnya tidak khusus. Oh, tidak khusus. Jadi tidak khusus dan tidak sistematis mungkin ya. Ya, Tidak bersambung. Memang setiap kan setiap minggu ganti-ganti itu misalnya. Ya. Jadi setiap minggu itu mereka membawa dari masing-masing juga. Ya. Biasanya buah kitab. Kita berdasarkan berdasarkan kitab itu. Ya. Nah, Nabi itu pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mungkin banyak yang sering dengar hadisnya. Artinya kurang lebih menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Wajib ya, Nabi tidak katakan sunnah, wajib. Bukan mustahab, tapi wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim. Yang jadi pertanyaan di sini, ilmu yang mana yang diwajibkan untuk kita pelajari itu? Suatu ketika Nabi sedang bersama para sahabat. Datanglah sesosok pemuda yang tampan, yang sahabat belum pernah lihat sebelumnya. Sehingga sahabat bingung, ini orang bukan penduduk asli sini, tapi kalau dikatakan sebagai musafir, tampilannya tidak menunjukkan tanda-tanda seorang musafir. Kalau musafir zaman dulu itu kan perginya naik onta, bukan kayak kita naik pesawat, bukan naik mobil, pakai onta, perjalanan berhari-hari. Jadi pasti lusuh, pasti tampilannya tidak rapi lah, kurang rapi atau minimal kurang rapi. Tapi ini tampilannya bersih, ganteng. Jadi sahabat bingung. Cuma sahabat tidak bertanya. Sampai akhirnya seorang laki-laki ini datang ke Nabi, duduk, lututnya didempetkan ke lutut Nabi, berhadapan dengan Nabi. Ditanya sama ke Nabi. Pemuda ini atau laki-laki ini nanya ke Nabi, katakan atau sampaikan padaku apa itu iman. Jadi ini orang nanya ke Nabi, dijawab sama Nabi, iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Rasul-Rasul Allah, engkau beriman kepada malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada Rasul-Rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar dan qadar. Dijawab Nabi, disebutkan 6 yang kita kenal sebagai rukun iman. Rukun iman ada 6. Itulah yang barusan disebutkan Nabi. Shadaqta, katanya, benar engkau. Tambah bingung sahabat, ini orang dia yang nanya, dia pula ngomong benar. Baik, lanjut. Ditanya lagi ke Nabi, katakan aku atau kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dijawab sama Nabi, Islam adalah engkau antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Ini 2 kalimat syahadat. Kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan melaksanakan haji. Shadaqta, benar lagi gitu. Tambah bingung sahabat. Terakhir ditanya, katakan kepadaku apa itu ihsan. Disampaikan oleh Nabi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam yastati' fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu beribadah dengan seolah-olah engkau melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Shadaqta, katanya, benar lagi. Ternyata yang menjelma ini siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Tujuannya mengajarkan sahabat di situ. Dari sini, dari hadis ini, ulama setidaknya menarik ada 3 cabang hukum. Yang pertama tentang iman tadi, dijawab oleh Nabi, ada rukun iman yang ada 6 tadi. Dipelajari di dalam ilmu apa? Rukun iman kita pelajari di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Cabang yang kedua, ketika Nabi jawab rukun Islam, itulah yang kita pelajari di dalam ilmu
fikih. Cabang yang ketiga ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, itulah yang kita pelajari di dalam ilmu tasawuf. Tasawuf yang benar. Karena sekarang banyak yang mengatasnamakan tasawuf, tapi peramalannya jauh dari tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tiga ini minimal yang wajib kita pelajari, ya teman-teman. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu yang mana? Ilmu yang ini, yang berkaitan dengan pengamalan ibadah kita kepada Allah. Kita belajar rukun iman supaya jangan meninggal dalam keadaan syirik, waliyadzubillah. Jangan meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan iman kita murni, tauhid, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika dalam keseharian menjalankan rukun Islam, syahadat, kemudian mendirikan sholat, zakat, puasa, haji atau umroh, itu sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Karena ada hadis seorang laki-laki wadakhala masjid, masuk ke dalam masjid. Di situ ada Nabi di dalam masjid juga. Kemudian sahabat ini sholat. Ini sahabat ya, hidup berdampingan dengan Nabi. Masuk ke dalam masjid, sholat. Di sampingnya ada Nabi. Setelah selesai sholat, salam. Kemudian faja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ya ke Nabi. Datang ke Nabi memberikan salam kepada Nabi. Setelah memberikan salam, Nabi jawab salamnya. Nabi bilang apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik lagi ke tempatmu yang tadi. Salat lagi. Engkau belum salat, kata Nabi. Bingung dia. Padahal dia baru selesai salat. Dan dia yakin Nabi pasti lihat. Akhirnya karena itu perintah Nabi, dia tidak berani bantah. Balik lagi, sholat lagi 2 rakaat. Selesai sholat, datang lagi ke Nabi, salam lagi ke Nabi. Setelah Nabi jawab salamnya, apa kata Nabi? Masih dengan ucapan yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, sholat lagi, engkau belum sholat. 3 kali sahabat ini sholat, 3 kali datang ke Nabi, 3 kali Nabi ucapkan ucapan yang sama. Balik lagi, sholat lagi, engkau belum sholat. Akhirnya dia sadar, oh ternyata ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kenapa Nabi bilang saya belum sholat, padahal saya sudah sholat. Dan yakin Nabi pasti dia. Orang Nabi di samping kok. Akhirnya sahabat ini bilang, ya Rasulullah, aku tidak bisa yang lebih baik dari ini. Fa'alimni, maka ajarkan aku. Kata ulama, kalau dia tidak ngomong begini 1000 kali dia ngulang, 1000 kali Nabi suruh ulang sholatnya. Kenapa? Karena ada yang salah di dalam sholatnya dan dia tidak sadar. Ini yang makanya kata Imam Al-Ghazali, ada 4 golongan manusia. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Orang yang berilmu dan dia paham, dia sadar bahwa dia berilmu. Wa hadzal ulama, dan ini adalah ulama. Maka ikutilah orang-orang yang seperti ini. Golongan yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Nah ini orang yang tidur, kata Imam Al-Ghazali. Bangunkan, sadarkan dia bahwa dia orang yang berilmu dan ilmunya bisa menebarkan manfaat. Golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi dia ini tidak berilmu, cuman dia sadar bahwa dia tidak berilmu. Akhirnya dia berusaha untuk menuntut ilmu, mencari tahu. Yang keempat yang bahaya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia sendiri tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia selama ini merasa dia tahu. Sama kayak sahabat ini tadi, dia merasa sholatnya benar, tidak merasa ada yang aneh. Tapi ternyata ketika dikoreksi Nabi, ada yang salah. Nah ini yang berbahaya. Maka pelihara diri kita, jangan sampai kita jadi ke golongan yang keempat ini. Usut punya usut, ternyata sahabat tadi cuma kurang 1 rukun, tumakninah di dalam sholat. Sholatnya dibilang Nabi tidak sah. Nah gimana dengan sholat kita? Tanyakan dengan diri kita masing-masing. Dalam hadis lain Nabi bilang, ada seorang laki-laki sholat selama 60 tahun, fala yuqbalu sholatan wahidah. Tidak diterima satu pun sholatnya. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya.
au yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu, atau dia sempurnakan sujudnya tapi ruku'nya tidak disempurnakan. 60 tahun sholat, satu pun tidak ada yang diterima. Kira-kira sakit tak kalau seandainya kita sholat, capek-capek sholat di dunia, sampai di akhirat kita divonis kita belum sholat. Kenapa? Karena ada rukun atau syarat yang belum kita penuhi. Maka ini perlu dipelajari di dalam bab fikih. Kita sering ketemu, ini yang akan kita bahas tentang takbiratul ihram. Betapa banyak orang yang dari awal sholat sudah keliru. Dari takbiratul ihram sudah keliru. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang ihram, mengharamkan. Mengharamkan dari apa? Mengharamkan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Maknanya ketika takbiratul ihram itu kita ucapkan, maka tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. Sampai kapan? Sampai tahallul. Tahallulnya kapan? Tahallulnya ketika salam. Begitu juga kalau ada yang haji atau umroh, ada yang ihram. Ihram itu apa maknanya? Ihram itu mengharamkan. Mengharamkan dari apa? Mengharamkan dari muharramatul ihram. Hal-hal yang diharamkan saat ihram. Kalau perempuan tidak boleh nutup wajah, kalau laki-laki tidak boleh nutup kepala, tidak boleh pakai wangi-wangian dan segala macam. Sampai kapan? Sampai tahallul. Tahallulnya kapan? Setelah tawaf, setelah sa'i, gunting rambut, baru boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Salat juga begitu. Kalau takbiratul ihram ini sudah salah, maknanya dari awal dia buka salatnya sudah salah, dia belum masuk sama sekali di dalam salat. Maka ini berbahaya. Bisa jadi orang ini menganggap dia sudah salat, padahal dia belum salat. Sedikit kita bahas tentang syarat-syarat di dalam takbiratul ihram. Sebelumnya kita harus paham juga ya tentang rukun-rukun sholat. Cuman itu tidak kita bahas di malam hari ini karena panjang. Kita belajar sholat itu dari kitab ini kalau tidak salah 1 tahun itu baru kelar. Cuman sholat ya, belum wudu, belum yang lain. Cuman sholat aja. 1 tahun baru kelar. Nah ini rukun sholat yang kedua. Rukun sholat yang pertama apa? Niat. Rukun sholat yang kedua takbiratul ihram. Rukun sholat yang ketiga. Rukun sholat yang ketiga. Oke, kita hitung sama-sama. Rukun sholat yang pertama apa? Niat. Rukun sholat yang kedua takbiratul ihram. Rukun sholat yang ketiga membaca. Yang keempat, yang keempat ruku. Yang kelima sujud. Tidak lagi ya, habis ruku langsung sujud. Ketiga tadi Al-Fatihah ya. Keempat ruku. Kemudian kelima i'tidal. Keenam sujud. Ketujuh duduk antara dua sujud. Kedelapan sujud lagi. Banyak rukun sholat kalau gitu ya. Nanti tegak lagi, ulang lagi kita. Sujud sudah masuk di sini tadi. Terus duduk antara dua sujud. Terus tahiyat awal. Tahiyat awal. Banyak pendapat ini kayaknya. Banyak khilafiyah antara kita. Sebelum kita hitung tadi, emang rukun sholat ada berapa totalnya? 13. Ya, ulang lagi. Niat, takbiratul ihram, terus Al-Fatihah tadi. Menghadap kiblat syarat sholat, bukan rukun. Syarat berdiri, lewat berdiri. Yang keempat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat awal, tasyahud akhir. Berarti kalau ada yang sholat dia tidak tasyahud awal, sah tidak sholatnya? Walaupun sengaja dia tinggalkan. Dia memang tidak mau tasyahud awal, malas. Pokoknya malas. Habis duduk rakaat kedua langsung tegak.
Sah nggak sholatnya? Sah. Oke. Yang ke-10? Baca salawat. Salawat. 11? Kok kurang ya? Kok kurang sih kok Nah, ini baru rukun sholat. Baru rukun sholat. Dan jangan heran, memang banyak yang kalau kita tanya rukun sholat tidak lulus. Bahkan ada satu kita ketemu katanya hafal 28 juz sudah imamnya. Jadi waktu itu beliau setelah duduk tasyahud, harusnya duduk tasyahud awal, beliau lupa berdiri. Makmum bilang subhanallah. Makmum bilang subhanallah, dia duduk lagi. Gimana sholatnya? Batal. Menurut pendapat yang utama. Cuman kalau tidak tahu ada yang mengatakan dimaafkan. Oke, sudahlah. Duduk lagi dianya. Setelah berdiri sempurna dia duduk lagi. Setelah sholat kita tegur. Tegurnya dengan baik-baik tentunya, dan tidak di depan orang ramai. Kita tanya, rukun sholat ada berapa? Tidak bisa jawab. Bisa jawab 13. Cuman tadi ketika ditanya mutar-mutar. Ini kesini-sini. Oke, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu. Ini wajib. Di sholat sunnah beda rukunnya satu dengan sholat fardu. Sholat sunnah tidak wajib berdiri. Kalau ada yang mau sholat tarawih sambil duduk, walaupun dia mampu berdiri, boleh dan sah. Cuman pahalanya juga setengah. Karena lebih gampang kan sambil duduk. Yang ketiga berdiri jika mampu. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan duduk untuk tasyahud akhir. Ini lupa. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Duduk dan membaca ini beda. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi SAW. Yang ke-12 salam. Yang ke-13 tartib. Inilah rukun sholat yang wajib kita penuhi. Kalau ada salah satu yang tidak kita penuhi, atau kita merasa melaksanakan tapi rukunnya atau syaratnya tidak kita penuhi, maka sama saja dengan tidak melaksanakan rukun. Kita cuma bahas rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Wahiyya qaulu Allahu akbar, yaitu dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa summaitu bidzalika li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akal wal kalam wa ghairi dzalik. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Li'annaha, karena tuharrimu, mengharamkan. Takbir ini mengharamkan ma kana halalan qablaha, apa yang halal sebelumnya. Contohnya apa? Akal, makan kalau lagi sholat sambil ngunyah, sambil nelen kan batal. Wal kalam, berbicara, itu kan dilarang dalam sholat. Nah, takbiratul ihram ini mengharamkan ini, hal-hal yang dihalalkan sebelumnya dan membatalkan sholat. Syaratnya ada berapa? Ada 20, ada 20 syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya syaratnya 20. Apa saja? Yang pertama, ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Dia harus mendengar minimal dengan telinganya sendiri setiap hurufnya. Dan ini yang paling banyak dilalaikan. Jadi kalau ada orang yang takbiratul ihramnya cuma ngangkat tangan, mulutnya tidak mengucapkan Allahu Akbar, dipastikan sholatnya tidak sah, karena dia tidak masuk dalam sholat. Orang takbir itu kan Allahu Akbar, bukan ngangkat tangan. Angkat tangan dalam takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Ada orang yang Allahu Akbar, tangannya langsung begini, sholatnya sah? Sah. Karena mengangkat tangan dalam takbir hukumnya sunnah, mengucapkannya yang wajib. Nah, terbalik sekarang, ngangkat tangannya dilaksanakan, ucapannya tidak diucapkan. Atau dia mengucapkan tapi tidak sempurna. Allah Akbarnya mana? Cuman Allah yang diucapkan. Nah, ini keliru. Jadi harus mendengar. Jadi harus terucap itu kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir. Baik. Yang kedua, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Harus diucapkan dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Mananya apa?
belum selesai dia berdiri dari duduk, dia baru perjalanan tegak, langsung Allah, belum sempurna dia berdiri, maka itu tidak sah. Harus sempurna dulu berdiri, baru kemudian Allahu Akbar. Yang ketiga, an-takuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Jadi tidak boleh pakai bahasa Islam Nusantara, tidak boleh. Jadi bahasa Islam Nusantara ya untuk orang Islam Nusantara aja lah. Kita Islamnya Islam Arabiah, Islam Arab, karena Nabi diturunkan di Arab. Ya, Nabi bukan orang Indonesia. Khutbah juga begitu, syaratnya harus pakai bahasa Arab, rukunnya. Yang keempat, at-tartibu fiha. Yang lain-lain ini biasanya jarang lah diamalkan. Tartib, berurutan. Allah Akbar, tak boleh dia balik. Akbarullah misalkan, tidak ada yang lakukan. Langsung tidak boleh sholat di masjid itu lagi dia kalau ada yang begini. Yang kelima, an-nutqu bilafzil jalalah, harus dengan lafaz Allah jalalah. Tidak boleh dia ganti dengan Asmaul Husna yang lain. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar misalkan. Ar-Rahman kan nama Allah juga, cuma tidak boleh. Kenapa? Karena bukan lafaz jalalah. Dan di lafaz jalalah ini silakan nanti koreksi sendiri aja lah. Kita sudah benar belum mengucapkan lafaz Allah jalalah, karena banyak yang juga keliru dalam pengucapan lafaz Allah jalalah. Banyakan nambah wow, Allah. Makanya ketika mengucapkan kalimat Allah, lafaz Allah jalalah ini, bibir jangan bergerak, cukup lidah yang naik dan tebalkan lam dengan lidah belakang. Dalam ilmu tajwid itu ada huruf yang tarkik dan ada huruf yang tafkhim, huruf yang tipis dan huruf yang tebal. Tafkhim itu, huruf yang tebal itu menebalkannya dengan cara mengangkat pangkal lidah, apapun hurufnya. So, bo, o, wo misalkan. Tidak boleh kita monyongkan bibir, so, keliru. So, tebalnya itu karena ngangkat lidah belakang. Ketika di lafaz Allah jalalah ini, lamnya itu hukumnya tafkhim, tebal. Cuman ketika lafaz Allah jalalah, selain itu lam tipis semua. Allah misalkan, asyhadu alla tipis kan, Allah, illa masya Allah misalkan, illa apapun misalkan, huruf lam tasydid tipis semua, kecuali ketika lafaz Allah jalalah dan didahului oleh fathah atau dhammah, maka dia jadi tebal. Kita mengucapkan seperti Allah ditambah naikkan bagian belakang lidah, jadi Allah. Tidak boleh ada huruf waw nyempil di situ. Allah. Nah, ini hati-hati. Silakan nanti di proses sendiri. Allah. Jangan sampai muncul huruf baru. Allah. Bibir tak boleh bergerak. Allah. Jangan gerakkan bibir. Kalau gerakkan bibir dari bawah atau mengatuk, pasti muncul waw. Karena huruf yang keluar dari dua bibir itu huruf waw. Au pasti muncul waw. Harus naikkan di belakang Allah. Nah ini syaratnya di sini. Harus dengan lafaz Allah jalalah. Kalau bukan dengan lafaz Allah jalalah, maka takbiratul ihramnya batal. Kemudian yang keenam, an-nutqu bilafzi akbar. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh Allahur Rahman, Allahur Rahim misalkan. Jarang juga lah ada yang mengucapkan begini. Kemudian yang ketujuh, nah ini juga sering, adamu mad hamzatil jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah di lafaz Allah jalalah. Kita ucapkan Allahu Akbar, kan letak niat itu di dalam hati. Ketika kita takbiratul ihram, sambil kita ucapkan takbiratul ihram, sambil hati kita berniat. Karena dia mau ngambil niat ketika takbiratul ihram tadi, hamzahnya dia panjangkan. Jadi gimana? Allahu Akbar. Pernah ketemu? Allahu Akbar. Panjang hamzahnya. Hati-hati. Harusnya Allah. Dia mau panjangkan bilang nggak masalah, asal hamzahnya jangan panjang.
Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar, hamzahnya panjang. Hamzah yang panjang, Allah, itu artinya sama dengan Allah, hamzahnya dua. Yang harusnya maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jadi Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Batallah sholatnya kalau dilakukan demikian, maknanya berubah. Dan kalau sengaja bisa murtad, waliyadzubillah, meragukan apakah Allah Maha Besar. Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, cuma kebanyakan tidak sengaja lah. Cuma tidak sengajanya berefek membatalkan sholat. Jadi tidak boleh dipanjangkan, hamzahnya harus pendek. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar. Yang kedelapan, juga kadang kita ketemu ada mad ba di akbar. Tidak boleh memanjangkan ba dalam kalimat akbar. Allahu Akbar. Pernah ketemu? Kadang-kadang ada Allahu Akbar, bar panjang, jangan, harus pendek. Allahu Akbar. Kenapa? Maknanya sama. Pertanyaan juga, apakah Allah Maha Besar? Pertanyaan juga. Baik. Yang kesembilan, ada mutasydid di ba. Tidak boleh menambah tasydid di huruf ba. Ini juga jarang. Allahu Akbar, tertahan misalnya, tapi jarang dilakukan. Yang ke-10, al-muwalah bainahuma. Muwalah ini dia berkesinambungan, tidak terpisah dengan jarak waktu yang cukup lama. Allahu Akbar, terpisah, harus muwalah. Allahu Akbar, dari Allah dan akbarnya harus tersambung, jangan sampai terjeda dengan jeda yang cukup lama. Nah ini kadang karena perkara niat juga akhirnya mengganggu. Jadi Allahu Akbar, terpisah deh, terjeda. Nah ini hati-hati. Yang ke-11, ada mad alif jalalah. Tidak boleh menambahkan mat, memanjangkan alif di lafaz lam Allah sampai berapa lama? Sampai ada sab'i alif atau ada sab'i alfat, sampai 7 alif, 14 harokat. Jadi kalau terlalu lama, menurut pendapat mu'tamad batal juga. Allahu Akbar, batal. Terlalu panjang, lebih dari 14 harokat. Kalau mau panjang jangan sampai 14 harokat. Allahu Akbar masih boleh. Tapi kalau terlalu panjang sampai lebih dari 14 harokat, maka batal. Yang ke-12, alla yazida wawan. Tidak boleh menambahkan huruf waw bainahuma, antara keduanya. Allahu Akbar, kadang ada yang begitu juga. Allahu Akbar, kan ada waw, tidak boleh. Hamzah itu huruf yang tegas. Allahu Akbar, a, i, u, tegas dia. Tidak boleh ada waw di antara Allah dan akbar itu. Allahu Akbar, keliru. Tidak boleh ya Pak Muhammad. Yang ke-13, alla yazida waw qabla al-jalalah. Tidak boleh juga menambahkan waw sebelum lafaz Allah jalalah. Wallahu Akbar, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Cuman ini jarang. Kalau yang tadi Allahu Akbar, Hu Akbar, kadang kita temukan. Karena tidak tegas antara hu dan hamzahnya. Jadi muncul huruf waw di situ. Allahu Akbar, keliru. Baik. Yang ke-14, mara'atu hurufiha alla yubdila harfan biharfin akhar. Harus menjaga makharijul hurufnya. Tidak boleh mengganti makhraj huruf yang satu dengan huruf yang lain. Contohnya apa? Contohnya kita pernah ketemu. Kaf itu kan huruf yang punya sifat hams. Hams itu ada aliran udara. Cuman hamsnya ini sedikit. Jadi kita mengucapkan huruf kaf itu bukan ak,
ak kayak K Indonesia, tapi ada sedikit desisan hembusan nafas. Ak, ak, akbar, akbar. Kita pernah ketemu imam, hamznya berlebihan. Kafnya yang harusnya kaf berubah menjadi kho. Allahu akbar, akbar, bukan kaf lagi. Nah ini keliru dan mengubah makna. Jadi harus diperhatikan makhraj hurufnya, jangan sampai berganti dengan huruf yang lain. Jangan sampai gara-gara mau ambil sifat huruf malah makhrajnya yang berubah. Akbar aja udah tidak apa-apa kalau tidak bisa hamz. Jangan dipaksakan hamznya berlebihan sampai mengubah ke huruf kho. Ini keliru. Yang ke-15, ayyadakhul al-waqtu fil mu'aqqat. Sudah masuk waktu sholat maghrib. Isya sekarang jam 19.17 ya? Ya benar, 19.17. 19.16 ada orang yang lagi sakit. Dia di rumah sholatnya, tidak bisa ke masjid. Akhirnya dia siap-siap, karena sudah mau masuk isya. Dia siap-siap wudhu, langsung pakai pakaian sholat, langsung bentang sejadah. 19.16 masjid azan. Azannya kecepatan 1 menit. Allahu Akbar di masjid azan. Dia ngira sudah masuk waktu sholat. Akhirnya dia takbir sholat, Allahu Akbar. Dia cuma ngeduluin takbiratul ihramnya itu cuma 5 detik dari 19.17, 19.16.55 misalnya. Maka sholatnya tidak sah. Takbirnya dari mulai hamzah harus sudah masuk waktu sholat. Makanya hati-hati yang azan harus paham waktu sholat. Jangan sampai azannya sebelum masuk waktu sholat. Kalau sholat sih sebenarnya jarang ya, orang yang ketika azan Allahu Akbar langsung sholat itu jarang. Tapi mana tahu ada yang begitu. Ketika dengar azan Allahu Akbar langsung takbiratul ihram sholat. Sudah siap-siap sebelumnya. Nah ini kalau sedetik pun terlambat sebelum masuk waktu maka tidak sah sholat. Yang bahaya kalau di bulan Ramadan dengar azan 19.16 masih kurang semenit, minum, buka puasa, batal lah puasanya. Karena buka puasa sebelum masuk waktu maghrib. Ini azan harus tahu waktu. Baik. Yang ke-16, antaqtarina bin niyah. Diucapkan lafaz takbiratul ihram ini Allahu Akbar sambil hatinya berniat sholatnya sholat apa. Yang ke-17, ini juga terkadang ada, cuma jarang. Ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Takbirnya makmum baru boleh setelah imam selesai mengucapkan huruf ro. Setelah imam Allahu Akbar baru boleh makmum Allahu Akbar. Kalau imamnya masih Allahu Akbar, dia sudah Allah, batal yang makmum. Imamnya tidak jadi masalah, makmumnya yang batal. Karena dia mengucapkan takbir atau memulai takbiratul ihram sebelum imam selesai takbiratul ihram. Jadi imam selesai dulu takbiratul ihram baru boleh makmumnya takbiratul ihram. Yang ke-18, ayyakuna mustaqbilal qiblah, menghadap qiblat. Takbiratul ihramnya harus setelah menghadap qiblat. Sekarang banyak model baru, ada yang lagi jalan, sambil jalan belum selesai lagi dia jalan sudah takbir duluan. Tidak tahu badannya piring atau enggak. Kadang ada kita ketemu. Nah ini kurang bagus ya. Jadi ya tunggulah sebentar, jalan dulu, berdiri dulu sempurna, ngadap kiblat, luruskan niat. Kadang kita sudah fokus, berusaha fokus sebelum sholat itu sudah mau khusyuk. Dalam sholat pun masih ada gangguan. Apalagi yang tidak berusaha dari awal untuk khusyuk gitu. Yang dari awal sholatnya itu ya sekadar sholat gitu. Jadi sebelum sholat itu berdiri dulu, hilangkan dulu pikiran-pikiran yang kira-kira bakal mengganggu. Fokuskan, baru takbiratul ihram. Karena inti sholat itu di khusyuknya. Kalau sholatnya tidak khusyuk, itulah yang ditakutkan, sholatnya tidak memenuhi tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada yang sholat cuman maksiat terus. Kenapa? Ada yang salah dalam sholatnya. Yang ke-9, 19
alla yaqsida bitakbiri ghairas shalah. Tidak boleh dia berniat takbirnya itu bukan niat takbir sholat. Nah ini jarang. Dan tidak perlu was-was juga kalau kita jelaskan nanti takutnya was-was. Baik. Yang ke-20 ayyaqta'a hamzah akbar fayantiqa bil hamzah. Akbarnya itu dengan hamzah. Ya memang dengan hamzah. Ya kurang lebih seperti yang tadi. Jadi dari 20 ini sebenarnya banyak yang jarang dilakukan orang, tapi ada juga yang sering kita temukan. Yang paling banyak itu ya orang yang takbirnya itu tidak bersuara. Jadi takbirnya itu cuma dengan mengangkat tangan. Padahal mengangkat tangan ketika sholat itu hukumnya sunnah, tidak pernah menjadi wajib. Sedangkan takbirnya sunnah. Nah ini. Jadi kita harus betul-betul paham ya. Sholat kita itu sah atau enggak. Kalau kita bisa nilai sholat kita yang kita laksanakan tadi sah, itu berarti kita paham. Atau gambaran-gambaran orang biasanya ada yang nanya, ini tadi gimana? Ada yang imamnya sholatnya kurang 1 rakaat, makmum harus gimana? Ikut salam atau nambah 1 rakaat lagi? Atau imamnya kelebihan, itu gimana? Nah kalau kita tidak memahami rukun sholat dengan baik, maka kita susah jawabnya. Apalagi ketika kita berhadapan dengan kondisinya langsung. Jadi kita bingung mau ngapain. Makanya yang paling afdal jadi imam siapa? Yang paling banyak hafalannya, nanti itu nomor 2. Nomor 1 yang paling faqih, yang paling paham fikih. Cuman sekarang kan yang disuruh jadi imam yang suaranya paling bagus. Kadang berlebih-lebihan dalam melakukan Al-Quran, itu juga tidak dianjurkan. Guru-guru tahsin kita pun tidak ada yang menganjurkan berlebih-lebihan dalam melakukan Al-Quran. Jadi yang paling faqih dulu, yang pertama. Baru yang kedua yang paling bagus bacaannya. Baru yang paling banyak hafalannya. Baru selanjutnya. Jadi yang paling pasti itu yang paling utama. Kenapa? Kalau ada sesuatu di dalam sholat, dia tahu harus bersikapnya gimana. Kadang kita yang sehari-hari ini banyak kita lalaikan. Makanya mudah-mudahan tidak di sini pun, dimanapun kita bisa mempelajari fikih lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan sehari-hari. Ya, sholat lah tentunya. Kalau perempuan, ibu-ibu yang haid itu dikaji. Nah, saya mau tanya sedikit. Kalau seandainya ibu-ibu haid suci jam 5 sore, mungkin ada perbedaan pendapat ya. Cuma saya husnuzon semua paham mudah-mudahan. Ibu-ibu haid jam 5 sore suci, sholat apa? Kerjakan sholat apa? Asar. Jadi haid setelah berapa hari? Jam 5 sore pas mau mandi sore, misalkan pas cek sudah suci, sudah berhenti darahnya. Wajib mandi enggak? Wajib. Wajib sholat? Sholat apa? Sholat asar. Ada enggak yang sholat asar dan zuhur? Kalau sucinya jam 5 sore. Iya, maksudnya ada yang melaksanakan zuhur dan asar, atau cuman asar saja? Asar saja. Seharusnya asar dan zuhur. Sholat zuhurnya wajib diqadha. Kalau sucinya subuh jam 4.40, jam 4:30 bangun suci, wajib mandi enggak? Wajib. Wajib sholat enggak? Sholat apa? Subuh jam berapa sekarang? 4.40 atau 4.41? 4.42 jam 4.35 suci. Wajib mandi? Wajib. Setelah mandi sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh berarti. Karena mandi biasanya lama, apalagi perempuan. Wajib sholat nggak? Sholat apa? Isyanya? Ibu-ibu yang suci di 4.35 berapa menit sebelum waktu subuh wajib mandi, subuhnya wajib sholat, isyanya wajib sholat, maghribnya wajib sholat. Kenapa? Wanita yang suci di waktu sholat yang kedua
itu wajib sholat yang kedua dan mengqadha waktu sholat yang pertama. Waktu sholat yang kedua ini ada dua waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau berhentinya di waktu yang kedua, di zuhur, asar atau maghrib, isya, berhenti haid, suci haid di waktu asar, asarnya wajib sholat, zuhurnya wajib di qadha. Berhenti di waktu isya, isyanya wajib sholat, maghribnya wajib di qadha. Walaupun setelah mandinya sudah masuk waktu subuh. Nah ini harusnya sudah dipahami. Jadi hal-hal yang seharusnya setiap hari itu kita temui gitu, itu tuh harus kita benar-benar paham, harus benar-benar kita tahu teorinya gimana supaya pelaksanaannya tidak salah. Kenapa? Karena ini nanti bakal dipertanggungjawabkan gitu. Dan yang pertama dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka amalan yang lain baik, kalau sholatnya buruk maka amalan yang lain buruk. Jadi mudah-mudahan karena Allah mudahkan kita, berikan kita taufik untuk dipermudah dalam mempelajari ilmu syariat terkhusus di fikih, untuk supaya ibadah kita kerjakan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi itu diutus sampai berdarah-darah loh kepala, sampai dengan perjuangan yang luar biasa untuk mengajarkan umatnya. Jadi sayang kalau ilmunya tidak kita ambil gitu. Mungkin itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Rian. Ini Ustadz harus siap-siap karena fikih pasti banyak timbul pertanyaan. Baik, saya buka dulu pertanyaannya begini Ustadz. Tadi yang saya ingat mengenai akbar, ada yang imam itu mengucapkan akbarnya jadi kol-kolah, akbar. Mungkin dia nggak tahu, dia tak sadar atau tak sadar ya. Cuma ada, saya ketemu ada di dua masjid sehingga saya yang seperti itu imamnya. Tapi kita kan mau negur nggak mungkin juga Pak Ustadz. Imamnya sudah sepuh kan, dan sudah ini. Dan satu lagi yang saya dengar itu juga imamnya juga jenggotnya lebih panjang daripada saya, juga saya kabarnya juga nenggurnya kan. Nah, jadi, tapi yang saya dengar dia berulang kali mengucapkan Allahu Akbar. Itu kira-kira merubah makna atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi